Menguak misteri kop bekam berkabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, kenapa kop bekam nampak berkabut seperti ada gas di dalamnya? Bahkan seperti ada butiran air yang menempel pada kop. Banyak terapis yang berpendapat bahwa itu adalah angin atau toksin yang keluar dari tubuh. Tapi apakah itu benar bahwa itu angin? Kalau definisi angin adalah udara yang bergerak dari yang bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, tentu ini tidak pas. Suhu tubuh bagian dalam adalah 37 derajat Celcius. Dan saat melakukan bekam, kop bekam menjadi nampak berkabut. Jadi, apakah alasan hanya suhu tubuh itu? Lalu kabut di kop itu apakah gas atau uap air? Ketika suhu darah naik dari media eksternal di luar kop bekam, uap air mengembun di dinding kop bekam dan muncul dalam bentuk kabut. Dan kadang-kadang padatannya meningkat sehingga membentuk gambaran air yang teratur atau acak di tepi kop bekam. Tentu saja itu bukan gas, karena gas dalam darah bentuknya cair, bukan gas. Ini karena iklim ruangan yang dingin atau suhu ruangan yang dingin. Artinya hubungannya bukan karena kondisi tubuh yang dingin, melainkan karena suhu ruangan yang dingin. Uap putih itu bukanlah gas, sebab ia telah bertukar menjadi molekul cairan yang stabil dan terlepas ikatan di antaranya apabila bersentuhan dengan permukaan yang lebih rendah suhunya. Teman-teman, mari kita mencoba memahami tentang kondensasi. Menurut Wikipedia, kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan. Tapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Dalam ilmu fisika, kondensasi dikenal sebagai proses pengembunan atau penguapan. Penguapan di dalam fisika artinya perubahan dari suatu zat yang bersifat sementara dan mengubah suatu benda menjadi lebih padat. Cairan yang telah mengalami proses kondensasi dari gas tersebut disebut dengan kondensat. Kondensasi tetap berlaku walaupun suhu tubuh manusia cuma 37 derajat Celcius. Ia akan bergantung kepada dew point. Dew point temperatur adalah titik embun udara atau titik saturasi. Artinya suhu di mana udara mulai mengembun, menimbulkan titik-titik air. Dew point 20 derajat Celcius artinya udara hanya akan mengembun menjadi air ketika suhu turun menjadi 20 derajat Celcius minus. Ya, penguapan adalah proses di mana uap air di atmosfer dikembalikan dalam keadaan cairan seperti asalnya. Di atmosfer, penguapan mungkin kelihatan seperti awan, kabut embun atau pembekuan, bergantung pada keadaan fisikal atmosfer. Penguapan bukan masalah satu suhu tertentu, tapi perbedaan antara dua suhu. Penguapan uap air berlaku apabila suhu udara yang hangat diturunkan ke titik embunnya. Teman-teman, menurut ilmu alam, kabut putih itu adalah hasil daripada proses kondensasi. Proses ini berlawanan dengan proses evaporasi, di mana uap air yang mengandung sejumlah tetesan cairan renik yang tersekat dari kulit atau darah bekam berubah jadi cairan apabila bersentuhan dengan permukaan dalam kop yang dingin atau lebih rendah suhunya. Ya teman-teman, proses evaporasi adalah proses penguapan yang mengubah bentuk cair
menjadi gas setelah menerima panas. Hal ini tidak akan berlaku apabila dalam kop dan sekitarnya mempunyai suhu yang sama atau hampir sama dengan uap air dari tubuh. Teman-teman, jika Anda menggosok kedua belah telapak tangan kemudian memegang kop bekam yang sedang menyedot kulit, uap keputihan itu akan hilang atau tidak sempat kelihatan. Begitu juga kalau Anda meletakkan kop bekam di bawah alat pemanas, uap putih itu tidak akan kelihatan karena berlaku proses kondensasinya tidak berlaku. Jadi kesimpulannya, uap gas dalam kop terjadi karena proses kondensasi, di mana uap air yang mengandung sejumlah tetesan cairan dari kulit atau darah bekam berubah jadi cairan apabila bersentuhan dengan permukaan dalam kop yang dingin atau lebih rendah suhunya. Demikian teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ya teman-teman, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah sehat terafiat. Dan saya Ferry Jaya Priyana.